kata mereka. Sampai disaut lagi nih sama si Saddam. Kayak sebenarnya tersangka utama dari kasus perampokan ini itu pada akhirnya didakwa bukan karena melakukan perampokan ini. Assalamualaikum teman-teman, balik lagi di Huri Ngoceh. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan semangat ya. Oke, di malam hari ini Huri mau nanya dulu nih sebelum kita mulai ke cerita-ceritanya ya. Teman-teman di sini kalau misalkan menabung gitu ya, lebih suka yang nabung di bank atau nabung di celengan. Teman-teman tahu celengan kan ya, tempat buat nabung uang itu loh. Kayak misalkan kita punya berapa, kita masukin ke kotak atau mungkin ke gambar babi, ada juga yang gambar ayam gitu ya, ada juga yang gambar apa ini, gentong atau apa gitu. Nah teman-teman suka yang mana nih? Suka yang taruh di bank atau taruh di celengan? Kalau Huri sendiri, Huri tuh lebih suka sebenarnya nabung di celengan, karena kayak ya udah kita tahu duit fisiknya gitu ya, kita tabung kayak gitu. Tapi makin kesini emang lebih praktis kalau misalkan kita itu nabungnya di bank gitu ya teman-teman. Ayo ngaku siapa yang di sini punya rekening lebih dari satu? Oke, pasti kayaknya semua orang juga punya rekening lebih dari satu ya. Nah, kenapa kok di awal ini Huri ngomongin masalah bank nih? Karena teman-teman, di kisah malam hari ini Huri akan mengisahkan sebuah kisah kriminal yang berhubungan dengan bank teman-teman. Jadi ini adalah salah satu kisah perampokan terbesar di sejarah sampai 2011. Jadi ini adalah salah satu kasus yang amat sangat luar biasa, yang mana ternyata salah satu suspek terbesar, bukan suspek sebenarnya, kayak sebenarnya tersangka utama dari kasus perampokan ini itu pada akhirnya didakwa bukan karena melakukan perampokan ini, tapi atas dakwahan yang lain. Penasaran kan kalian siapa sih sosok yang bisa melakukan perampokan terbesar dalam sejarah bank dunia gitu ya? Dan perampokan apa sebenarnya yang akan Huri ceritakan kali ini? Oke, biar gak usah lama-lama, jangan lupa untuk siapin cemilan dan minumannya. Kita mulai ke ceritanya yuk. Oke, di serial Huri Ngoceh Kriminal pada malam hari ini, Huri akan membahas kisah perampokan Bank Sentral Irak. Jadi kisah ini berlatar belakang negara Irak, yang mana negara Irak itu berada di salah satu negara daerah Timur Tengah gitu ya teman-teman. Setelah Perang Dunia Pertama dan keruntuhan Kekaisaran Otonom, sistem moneter Irak dikelola oleh mandat Inggris di Mesopotamia hingga tahun 1931. Ketika Dewan Mata Uang Irak dibentuk di London yang bertugas untuk mencetak, mengedarkan dan menjaga stabilisasi dinar pada waktu itu, di mana Dewan Mata Uang Irak ini dalam kepemimpinannya membuat dinar ini menjadi suatu hal yang cukup baik gitu ya teman-teman, di mana mereka bisa mengendalikan dengan baik proses pembuatan dinar, kemudian mendistribusikan juga dengan baik, menjaga kestabilan harga, dan mereka juga bekerja sama dengan orang-orang di Eropa pada waktu itu untuk mengkruskan nilai dinar itu dengan nilai pound sterling. Karena memang kita tahu sendiri ya, memang nilai pound sterling ini adalah salah satu mata uang dengan nilai tertinggi di dunia gitu ya, selain dinar dan dirham gitu. Lalu kemudian tepat pada tahun 1949, Dewan Mata Uang Irak ini kemudian diganti menjadi Bank Nasional Irak, yang mana Bank Nasional Irak itu sebenarnya sudah dibentuk 2 tahun yang lalu teman-teman, sekitar pada tanggal 16 November tahun 1947. Dan kemudian berubah nama lagi menjadi Bank Sentral Irak pada tahun 1959. Nah, di bawah Bank Sentral Irak inilah sebenarnya kondisi dinar itu cukup menurun pada waktu itu. Diketahui bahwa sistem moneter Irak mengalami guncangan yang cukup besar, di mana nilai dinar ini sama sekali tidak stabil dalam kancah internasional. Bahkan diketahui bahwa dinar pada waktu itu sampai beberapa tahun ke depan tidak bisa digunakan untuk melakukan transaksi internasional. Dan di luar daripada itu pun, proses pengurusan
pembuatan dan distribusi tidak bisa berlangsung dengan baik, sehingga diketahui pada waktu itu terjadi guncangan ekonomi yang cukup besar di Irak. Dan di Bank Sentral Irak inilah hampir seluruh pendapatan nasional dan uang negara ini dipusatkan. Jadi memang pada waktu itu tidak ada bank-bank lain yang muncul, dan semua APBN negara itu berada di Bank Nasional Irak atau Bank Sentral Irak ini. Dan diketahui pada tahun 1985 orang-orang Irak ini akhirnya membangun sebuah struktur yang nantinya akan menjadi Bank Sentral Irak, di mana bangunan ini sebenarnya berbentuk kubus gitu aja ya teman-teman, dengan susunan yang hampir tanpa jendela, jadi kayak kotak gitu aja. Nah, sebenarnya beberapa orang dan beberapa artikel juga yang aku baca mengenai Bank Sentral Irak pada waktu itu, banyak yang menyaksikan bahwa dengan bangunan sesederhana itu, mana mungkin uang dinar yang memang nilainya cukup tinggi itu bisa terselamatkan atau terjaga dengan baik. Tapi ternyata mereka juga nggak bodoh-bodoh banget gitu ya teman-teman. Orang-orang Iran ini juga cukup pinter, di mana mereka membuat bank yang cukup kecil itu dengan maksud dan tujuan yang bagus, di mana tidak banyak tempat yang bisa digunakan untuk masuk dan keluar, di mana diketahui bahwa tempat masuk dan keluar itu benar-benar hanya terpusat di satu pintu, jadi benar-benar cuma bisa dari depan, sehingga akses keluar masuk bahkan ketika ada perampokan pun itu pasti akan terjadi dari pintu satu ini, karena emang nggak ada lagi pintu yang bisa mereka masukin, bahkan ya ventilasinya aja hampir nggak ada gitu. Jadi kayak tidak mungkin manusia bisa masuk kecuali melewati pintu depan ini tadi. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke tokoh utama dari kisah ini teman-teman, yaitu Saddam Hussein. Aku akan jelaskan sedikit siapa sih sebenarnya Saddam Hussein ini, Hur, gitu ya. Jadi Saddam Hussein yang lahir pada tanggal 28 April 1937 merupakan seorang laki-laki yang nantinya menjadi presiden dari Irak pada masa terjadinya perampokan ini. Ia memiliki latar belakang pendidikan sebagai seorang polisi dan menjadi presiden kelima Irak yang mulai bekerja pada tanggal 16 Juli tahun 1979 sampai 9 April tahun 2003. Saddam sendiri merupakan seorang terpandang dari sebuah partai di Irak bernama Partai Ba'ath Sosialis Arab, yang mana Partai Ba'ath Sosialis Arab ini merupakan salah satu partai yang cukup besar di Irak pada waktu itu. Diketahui bahwa Ba'ath Nasional Arab ini adalah sebuah partai yang mendukung adanya Ba'athisme. Apa sih Ba'athisme itu, Hur? Jadi Ba'athisme ini adalah sebuah paham yang mana paham ini tuh menggabungkan beberapa paham-paham yang lain teman-teman. Ada 3 paham yang digabungkan dalam paham Ba'athisme ini, yaitu nasionalis Arab, nasionalisme Irak, dan sosialisme Arab. Jadi 3 paham ini dilebur menjadi satu, menjadi Ba'athisme. Nah, diketahui Saddam sendiri merupakan seorang tokoh penting dari partai Ba'ath ini dalam adanya kudeta 1968, yang mana kondisi kudeta tersebut pada akhirnya dikenal sebagai revolusi 17 Juli. Mungkin next aku bisa bahas mengenai revolusi 17 Juli Irak ini ya teman-teman. Tapi kita akan kembali ke sosok Saddam Hussein ini. Dengan adanya kesuksesan Partai Ba'ath Sosialis Arab pada kudeta 1968 ini, diketahui bahwa Partai Ba'ath Sosialis Arab ini akhirnya menjadi partai yang memiliki kekuasaan besar di Irak. Dan diketahui juga pada waktu itu Saddam merupakan wakil presiden dari Presiden Ahmed Hassan al-Bakr, yang mana Presiden Ahmed ini pada waktu itu kondisinya sedang sakit, sehingga mau tidak mau Saddam yang merupakan wakil presiden ini mewakili setiap pertemuan, kemudian rapat-rapat penting, dan juga delegasi-delegasi yang seharusnya didatangi oleh Presiden Ahmed. Maka dari situlah Saddam Hussein mulai mengenal banyak orang penting di seluruh dunia dan memiliki kepercayaan dari mereka, dan dibangunlah personal branding yang bagus oleh Saddam ini. Nah, diketahui pada tahun 1960-an sampai 1970-an itu banyak sekali orang-orang Irak yang terpecah belah. Dan kelompok-kelompok pecah belah ini diketahui banyak sekali yang menginginkan kudeta atau penggulingan kekuasaan di Irak pada waktu itu. Mengetahui banyaknya orang yang ingin menggulingkan kepresidenan, Saddam menjadi salah satu orang yang cukup cerdik
kurasa ya pada waktu itu teman-teman, di mana dia membentuk pasukan khusus untuk bisa menjaga keamanan dari pemerintahan Irak. Jadi Saddam ini membuat sebuah kelompok militer yang memiliki senjata yang cukup lengkap dan memiliki pelatihan yang cukup. Jadi ya memang benar-benar dididik orang-orang militer ini dan difasilitasi dengan senjata yang cukup lengkap, sehingga Saddam ini memiliki pelindung gitu ya dari orang-orang yang ingin menggulingkan pemerintahan Irak pada waktu itu. Sampai kemudian pada tahun 1970-an diketahui bahwa Saddam mensosialisasikan sebuah program bernama Petroleum Company dan bank-bank independen lain yang menjadi awal mula keruntuhan moneter di Irak. Diketahui banyaknya bank-bank independen dan juga program Petroleum Company ini membuat nilai dinar cukup turun karena inflasi dan juga terjadinya macet kredit di mana-mana pada waktu itu. Jadi program yang disusun oleh Saddam ini sebenarnya nggak berhasil untuk mengangkat perekonomian Irak pada waktu itu. Namun di sisi lain diketahui bahwa penjualan minyak yang berasal dari Irak memiliki hasil yang cukup memuaskan, sehingga di sepanjang tahun 1970-an Saddam berkonsolidasi dengan pemerintahan dan aparat keamanan pemerintahan untuk bisa mengelola keuangan dari sumber penjualan minyak bumi ini tadi. Jadi ya walaupun kondisi keuangan di negara Irak pada waktu itu sedang tidak baik-baik saja, kayak ada investor tidak terduga dari sumber daya alam yang mereka miliki gitu ya, yaitu minyak bumi, yang kondisinya pada waktu itu penjualannya cukup amat pesat meningkat setelah Perang Dunia Pertama itu. Nah, kondisi politik pada waktu itu ternyata juga sebenarnya nggak baik-baik saja teman-teman, di mana puncak kekuasaan itu kebanyakan diisi oleh orang-orang Sunni Arab yang merupakan minoritas sebenarnya di kawasan Irak, yang mana jumlahnya hanya 1/5 dari seluruh populasi Irak pada waktu itu. Jadi kalau misalkan Irak itu ada 1 juta orang, maka mereka ini cuma 200 ribu orang Sunni Arab, dan dari 200 ribu orang Sunni yang dibandingkan dengan 800 ribu yang lainnya, itu tuh lebih powerfulan yang 200 ribu ini gitu, karena mereka duduk di kekuasaan-kekuasaan yang ada di pemerintahan Irak. Sampai kemudian pada tahun 1979 dengan secara de facto akhirnya Saddam Hussein dilantik sebagai presiden kelima Irak pada waktu itu. Walaupun telah diakui secara de facto bahwa memang Saddam Hussein ini merupakan seorang presiden yang menggantikan Presiden Ahmed sebelumnya, ia tetap melakukan banyak sekali penanganan dari orang-orang Syiah dan Kurdi yang memang mereka ini adalah kelompok di Irak yang berusaha untuk menggulingkan pemerintahan dan memperoleh kemerdekaan, sehingga memang pada waktu itu terjadi beberapa kecamuk kecil di Irak. Tapi sebatas informasi yang aku bisa dapat teman-teman, Saddam Hussein mampu menekan itu dengan baik. Oke Hur, kamu tadi di awal ngomongin masalah perampokan. Kenapa kita jadi kayaknya bahas sejarah gitu Hur? Oke, sekarang kita masuk ke kronologi kejadian dari adanya perampokan bank terbesar dalam sejarah Irak ya teman-teman. Kronologi kejadian ini dimulai pada tanggal 18 Maret tahun 2003, yang mana tepat pada pukul 4 pagi. Jadi kalau di kita itu 4 pagi kan masih subuh ya teman-teman, gak ada matahari, orang-orang juga kayaknya masih tidur. Diketahui ada 3 truk yang keluar dari bank sentral Irak pada waktu itu. Kemudian beberapa hari setelah itu diketahui bahwa terdapat sebuah surat atas nama Saddam Hussein yang memerintahkan untuk pencairan dana sebesar kurang lebih 920 juta US dollar dari Bank Sentral Irak, yang mana uang dengan nominal hampir 1 miliar US dollar ini dimasukkan ke 3 truk yang tadi keluar dari Bank Sentral Irak pada pukul 4 pagi tanggal 19 Maret 2003. Jadi memang ada gitu ya
lampirannya bahwa yang memutuskan dan memerintahkan untuk mengeluarkan uang sebesar 920 juta US dollar ini adalah pimpinan mereka sendiri, yaitu Saddam Hussein. Nah, mengetahui hal itu akhirnya kan banyak sekali orang-orang yang berspekulasi gitu ya teman-teman. Oke, jadi aku akan jelaskan runtutan kronologinya gitu ya teman-teman. Jadi diketahui bahwa Saddam Hussein ini memerintahkan anaknya yang bernama Qusdi Hussein untuk datang ke Bank Sentral Irak di tanggal 17 Maret tahun 2003 ini. Datanglah si Qusdi Hussein ya, mereka dia datang ke Bank Sentral Bank Sentral Irak pada tanggal 17 Maret ini. Datang dan ia memperlihatkan tulisan tangan dari ayahnya yaitu Saddam Hussein yang memerintahkan untuk pencairan 920 juta US dollar tadi. Dikasihkanlah kayak ke tellernya gitu mungkin. Pak, saya ada perintah dari Pak Saddam Hussein untuk mencairkan sekitar 920 juta US dollar dari Bank Sentral Irak ini. Mohon untuk segera diproses ya Pak ya. Itu tanggal 17 Maretnya. Karena pada waktu itu untuk mencairkan uang sebesar itu nggak secepat sekarang ya teman-teman, sehingga butuh proses dan waktu untuk menghitung kembali uang tersebut. Menurut kesaksian dari beberapa petugas Bank Sentral Irak, diketahui pada waktu itu Qusdi tidak sendiri ya, karena dia bawa 3 truk, nggak mungkin dia nyetir 3 truk sendiri ya, mohon maaf nih. Qusdi bersama dengan 2 pria tidak dikenal mengawasi setiap gerak-gerik petugas dari Bank Sentral Irak dalam melakukan perhitungan uang ini. Jadi uang-uang yang sudah dihitung tadi dikelompokkan 100 dolar dan dimasukkan ke dalam peti yang disegel menggunakan matran. Jadi dimasukkan dalam peti jumlahnya itu adalah 100 dolaran per peti gitu ya teman-teman. Masuk jadi kayak mungkin koper duit gitu ya mungkin bentuknya. Proses ini berlangsung selama 5 jam hingga kemudian tepat pada pukul 4 pagi 3 truk yang sudah membawa uang tunai hampir 1 miliar US dollar ini keluar dari Bank Sentral Irak, dan diketahui jumlah uang ini teman-teman ternyata hampir setara dengan 1/4 dari kekayaan Irak pada waktu itu. Gila, 1/4 kekayaan negara dibawa di truk oleh pimpinan mereka sendiri. Pasti kalian bertanya-tanya kan, kok bisa orang-orang dari Bank Sentral Irak ini nggak menegur atau bahkan melarang adanya pencairan ini? Nah, diketahui teman-teman, selama periode kepemimpinannya, Saddam Hussein ini memimpin dengan cara diktator, di mana dia memiliki kendali dan kuasa penuh atas seluruh perekonomian negara dan juga keamanan militer negara, sehingga secara hukumnya mereka ya legal-legal aja buat si Saddam Hussein itu mengambil dana negara. Tapi ada beberapa teori juga teman-teman, yang mana hampir 1 miliar US dollar ini itu merupakan uang pribadinya Saddam Hussein yang ia kumpulkan dalam periode ia menjabat sebagai presiden. Sebesar apa ya bayarannya presiden kalau misalkan itu duit dia sendiri? Menurut kalian gimana teman-teman? Di satu sisi banyak orang yang percaya bahwa Saddam Hussein mengeluarkan uang sebesar 920 juta US dollar itu untuk menjadi amunisi utama dari perlawanan terhadap Amerika Serikat pada waktu itu. Tapi tidak sedikit juga orang-orang yang yakin bahwa Saddam Hussein mengambil uang tersebut untuk kepentingannya sendiri, yaitu kabur dari Irak dan menyelamatkan kolega-kolega serta keluarganya dari Irak. Setelah itu teman-teman, dikatakan bahwa Saddam Hussein ini tidak ditemukan jejaknya gitu. Jadi dia hilang setelah mengambil uang sebanyak, dia hilang. Sampai kemudian dilakukan penyelidikan yang cukup besar-besaran selama beberapa minggu oleh kepolisian Amerika Serikat untuk melacak di mana sebenarnya uang ini. Diketahui bahwa proses penyelidikan ini terjadi hampir di seluruh gang-gang kecil yang ada di Irak, di mana seluruh
anggota militer Amerika yang datang dan hadir di Irak pada tanggal 19 Maret 2003 melakukan pencarian besar-besaran atas uang 920 juta tersebut. Dalam proses pencariannya diketahui bahwa akhirnya kepolisian Amerika dapat mengumpulkan setidaknya 630 juta US dollar dengan tempat yang terpisah-pisah, teman-teman. Tapi diketahui penemuan terbanyak ada di istana tempat tinggal anak Saddam Hussein yang lain yang bernama Uday Hussein. Oke, kita akan lanjut ke proses tindak lanjut dari kasus perampokan ini. Setelah kepolisian Amerika Serikat akhirnya menemukan sekitar 650 juta US dollar tadi, mereka juga mendapati bahwa Bank Sentral Irak hancur akibat terjadinya peperangan invasi Amerika pada waktu itu. Sehingga kepolisian Amerika bekerja sama dengan pemerintahan Amerika pun memutuskan untuk membangun ulang Bank Sentral Irak tersebut. Nah, selain itu dilakukan juga pencarian nih terhadap Saddam Hussein, gitu teman-teman. Nah, yang plot twistnya ada di sini nih. Kita akan masuk ke plot twist dari kisah ini, teman-teman. Diketahui sebagai pemimpin yang amat sangat diktator, Saddam Hussein tidak hanya melakukan perampokan aset sebesar 920 juta US dollar, namun Saddam Hussein juga memerintahkan setidaknya pembunuhan terhadap 150 orang Syiah yang ada di Irak. Setelah melakukan pencarian yang panjang, tepat pada tanggal 13 Desember tahun 2003 diketahui bahwa ternyata Saddam Hussein bersembunyi di bunker bawah tanah dan dapat ditemukan oleh pasukan gabungan dari Amerika Serikat. Akhirnya di tanggal 13 Desember inilah Saddam Hussein ditangkap oleh Satuan Gabungan Amerika Serikat. Dengan adanya penangkapan ini, secara otomatis gelar kepresidenan dari Saddam Hussein dicopot dan terjadilah pemerintahan sementara di Irak pada waktu itu. Dan pemerintahan sementara ini atau dibahasakan sebagai pemerintahan interim ini dipimpin oleh Ibrahim Al-Jafari yang berasal dari Kurdi. Ia pun mulai diakhiri pada tanggal 19 Oktober tahun 2005, di mana Saddam Hussein didakwa atas perintah pembunuhan terhadap 150 orang Syiah Muslim atau yang dijuluki sebagai Dujail, yang mana hal ini dilakukan pada tahun 1982. Jadi Saddam Hussein itu sudah ditangkap, teman-teman, tetapi tidak ditangkap atas kasus perampokan di Irak ini. Agak gak nyambung sebenarnya kasus ini. Aku juga bingung kenapa sih Saddam Hussein tiba-tiba didakwa atas 150 ini, karena memang terjadi perdebatan secara hukum apakah Saddam Hussein ini dinyatakan bersalah dari kasus perampokan Bank Sentral Irak ini, teman-teman. Sehingga ia pun didakwa atas tuduhan memberi perintah kepada pembunuhan 150 orang Muslim Syiah. Mengetahui bahwa ia didakwa atas kasus pembunuhan tersebut, ternyata selama proses tahanan gitu ya, si Saddam Hussein ini pernah melakukan mogok makan juga gitu. Sampai kemudian pada tanggal 7 Juli tahun 2006 ia pun akhirnya menyetujui untuk datang ke pengadilan, di mana persidangan ini terjadi cukup lama sampai kemudian pada tanggal 5 November tahun 2006 inilah vonis hukuman yang didapatkan oleh Saddam dibacakan. Diketahui bahwa Saddam Hussein akhirnya dijatuhi hukuman mati yang nanti akan dieksekusi menggunakan eksekusi hukuman gantung karena kasus pembunuhan terhadap kaum Dujail atau Syiah Muslim tadi, teman. Selama proses persidangan diketahui bahwa tidak hanya 150 orang Dujail saja yang ia bunuh, tetapi catatan menunjukkan adanya sekitar hampir 400 orang, tepatnya di 399 orang yang terluka parah akibat kebengisan dari Saddam Hussein ini.
Awalnya aku menceritakan mengenai kasus dari perampokan Irak, perampokan Bank Sentral Irak. Tapi ternyata perampokan ini hanya menjadi awal mula dari serentetan kasus kriminal yang dilakukan oleh Saddam Hussein. Ada beberapa pokok bahasan dalam proses persidangan Saddam Hussein. Yang pertama, diketahui bahwa Saddam dan pengacaranya menggugat pengadilan dan menyatakan bahwa ia masihlah sebagai seorang pemimpin Irak pada waktu itu, sehingga ia tidak berhak diadili. Kemudian yang kedua, teman-teman, diketahui bahwa pada waktu itu terjadi juga percobaan pembunuhan serta pembunuhan terhadap salah satu pengacara Saddam dan Saddamnya itu sendiri. Jadi kayak Saddam merasa bahwa ia juga korban di sini gitu, teman-teman. Yang ketiga adalah terjadinya pergantian hakim utama dalam masa persidangan. Jadi tiga hal ini yang membuat, yang dibahas dan yang membuat persidangan dari Saddam Hussein ini terjadi cukup lama. Yang kan tadi aku bilang dari Juli sampai November gitu kan. Pada saat pembacaan vonis hukuman, diketahui bahwa tidak hanya Saddam sendiri yang dihukum pada waktu itu, teman-teman, tetapi juga dengan saudara tirinya bernama Barzan Ibrahim dan juga seorang laki-laki bernama Awad Hamid Al-Bandar, yang mana Bapak Awad ini merupakan pengadil di kasus revolusi 1982 tadi, di mana ia dinyatakan tidak dapat mengadili dengan baik, sehingga ia pun menjadi salah satu orang yang didakwah atas kasus tersebut, di mana vonis ketiganya sama dengan tuduhan yang sama. Beberapa kali mereka melakukan pengajuan banding pada pengadilan, tetapi tidak juga diterima pengajuan tersebut, sehingga kita akan masuk ke proses eksekusi dari Saddam Hussein. Proses eksekusi Saddam dilakukan pada hari pertama Idul Adha pada tanggal 30 Desember tahun 2006. Diketahui bahwa Saddam sempat mengajukan permohonan untuk dilakukan proses eksekusi menggunakan hukum tembak, yang mana memang pada waktu itu ternyata, teman-teman, eksekusi mati menggunakan hukum tembak itu sah dan legal dilakukan di militer, yang mana Saddam masih merasa bahwa ia memiliki pangkat militer sehingga ia cukup punya hak untuk bisa dieksekusi menggunakan eksekusi tembak. Tetapi ia tetap dilakukan eksekusi gantung di Camp Justice yang merupakan pangkalan militer Irak di Kadimia yang berlokasi sekitar timur laut di daerah Baghdad. Dan ini ternyata sudah diajukan protes oleh orang-orang petinggi-petinggi Arab Saudi yang mengecam tindakan pihak berwenang Amerika maupun Irak yang menodai hari suci kita umat muslim gitu ya, pada hari pertama Idul Adha di tahun 2006 itu. Pada pelaksanaan eksekusi ini diketahui ada dua saksi yang melihat bagaimana proses pelaksanaan gantung hukuman mati ini, yaitu hakim Irak bernama Munir dan juga penasihat keamanan nasional yang bernama Muafat yang menjadi saksi. Tapi dalam beberapa artikel yang aku baca ya teman-teman, ada story di sini, di mana pihak Munir maupun pihak Muafak ini memiliki dua cerita yang berbeda, di mana hakim Munir meyakini bahwa selama proses eksekusi Saddam dapat melakukan proses eksekusi ini dengan kuat, dia tenang, kondusif dan tidak terlihat takut sama sekali. Tetapi menurut penasihat keamanan nasional Pak Muafak tadi, ia merasa bahwa Saddam ini melalui prosesnya ini dengan sangat ketakutan. Di tanggal 30 Desember 2006 itu pada akhirnya Saddam Hussein pun dijatuhi hukuman gantung. Oke, aku akan bacakan kata-kata terakhir yang disampaikan oleh Saddam Hussein ya teman-teman. Semoga Tuhan memberkati Muhammad dan seisi rumahnya, dan semoga Tuhan mempercepat kemunculan mereka untuk membunuh musuh-musuh mereka. Disautlah dengan orang-orang yang menjadi saksi pada waktu itu di sana dengan menyebutkan nama ulama Syiah ya, bernama Muqtada al-Sadr kata mereka. Sampai disaut lagi nih sama si Saddam, apakah kamu mempertimbangkan kondisi ini? Sampai ada satu orang yang menyaut, apakah kamu akan pergi ke neraka? Dan dijawab oleh si Saddam, apakah neraka yang kamu maksud ini adalah Irak? Kata dia. Jadi kondisinya
sangat tidak kondusif ya 2020. Sampai kemudian dilerailah orang-orang itu, disuruh berhenti oleh pihak kepolisian gitu ya teman-teman. Dan pada waktu itu Saddam menyampaikan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Dia bisa membaca sampai 1,5 kali, dan ketika sampai di kata Muhammad, belum sampai di Rasulullah untuk syahadat yang kedua ya teman-teman, pintu jebakannya sudah terbuka dan secara otomatis menarik tali yang ada di leher dari Saddam, dan ia pun meninggal pada saat itu juga. Dan akhirnya ia pun dimakamkan pada tanggal 31 Desember 2006 di tanah kelahirannya, yaitu di Irak, dengan lokasi sekitar 2 km dari kedua anaknya dia di tempat pemakaman yang sama. Dan aku juga mendapatkan informasi pada tahun 2015 di bulan Maret diketahui bahwa makam dari Saddam Hussein ini tuh rusak teman-teman. Tapi ada beberapa orang yang berteori bahwa orang-orang Sunni mengambil jasad dari Saddam Hussein ini untuk menghindari hal yang tidak diinginkan gitu. Jadi sebenarnya jasadnya beliau ini belum hilang sepenuhnya gitu ya. Cuman ini hanya sebatas teorinya orang-orang aja sih teman-teman. Aku tidak menemukan bukti konkret. Karena memang ketika aku riset tentang cerita ini tuh jujur banyak sekali potongan-potongan kisah yang aku kurang paham gitu ya dengan kisah ini. Tapi cukup menarik untuk bisa aku ceritakan ke teman-teman. Oke, dengan adanya eksekusi dari Saddam Hussein, maka kasus perampokan ini pun ditutup dan kasus dari pembunuhan 150 orang Syiah Dujail ini pun ditutup. Oke, kembali lagi aku mau dong teman-teman diskusi di kolom komentar. Anak-anak hukum boleh banget diskusi. Menurut kalian, apakah Saddam Hussein ini merupakan tersangka dari perampokan sebesar 920 juta US dollar tadi? Ataukah dia ternyata legal untuk melakukan itu sebagai seorang pemimpin diktator? Boleh banget kita diskusi di kolom komentar di bawah. Dan aku juga mau tahu banget menurut kalian gimana kisah ini. Cukup plot twist buat aku. Dan ternyata salah satu perampokan terbesar itu terjadi di Irak teman-teman, yang mana sudah dikondisikan sedemikian rupa banknya hampir tidak mungkin untuk terbobol. Oke, mungkin sampai sini aja kisah di Huri Ngoceh Senil malam kali ini. Teman-teman, kita akan masuk ke kisah sejarah ya teman-teman. Seperti yang aku bilang kemarin, akan ada 3 kasus kriminal dan dilanjutkan oleh 1 kisah sejarah dan akan berulang seperti itu. Aku juga mau tahu dong ide-ide dan saran teman-teman di kolom komentar. Jangan lupa untuk di like video ini. Kalau teman-teman suka juga dengan channel ini, jangan lupa untuk di subscribe channelnya dan jangan lupa nyalain notifikasinya biar teman-teman tahu kalau aku upload kisah-kisah dan video baru. Tonton aku di video-video Huri yang lainnya. See you on the next video. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum.